silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, segala puji syukur atas izin dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Bagaimana kabar adik-adik? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Oke, Bu. Sehat. Ibu berharap semua hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas bisa memimpin doa, silakan. Ya. Silakan ketua kelas. Kisman. Ya. Kisman pimpin doa dulu, Bu, Kisman. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ambil absen dulu ya. Kira-kira dari 14 orang siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Semua, Ibu. Oke, hadir semua. Oke, baik adik-adik. Kemarin kita sudah mempelajari materi yang sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat? Oke. Kemarin kita mempelajari bagaimana berkompetisi dalam sebuah kebaikan. Nah, bahwa kebaikan ini adalah sesuatu yang harus ada dalam diri kita supaya kita hidup bagaimana selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi yakni tentang taat pada aturan. Nah, kenapa harus mempelajari materi ini? Nah, karena materi ini manfaatnya sungguh baik untuk kita. Karena dengan menaati aturan berarti hidup kita akan terarah, hidup kita akan teratur, hidup kita akan selalu tertuju pada sesuatu yang harus kita capai. Bisa jelas adik-adik? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik, kita masuk pada materi hari ini, pada pertemuan kali ini. Ibu tampilkan slide dulu ya. Bagus slide-nya, ya Allah, bagus. Ada materinya? Ada, Bu. Sudah sementara muncul, Bu. Belum ada, Bu. Ada, Bu, ada. Sementara, Bu. Sudah ada? Sudah, Bu, ada. Ada, Bu. Oke, baik. Ada, Bu. Oke, baik adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi kompetensi dasar 3.1, yakni tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ini tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, berdasarkan kompetensi dasarnya, karena ini ada 3 pokok materi yang harus kalian capai, maka pada pertemuan kali ini Ibu fokus pada perilaku taat atau pada Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jelas ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, sebelum melanjutkan materi hari ini, kiranya yang masih sibuk dengan aktivitasnya, tolong perhatikan ke sini, karena ini adalah sesuatu hal yang perlu kalian pahami.
Ismail, tolong perhatikan siapa ini. Yarmansa, tolong perhatikan ke sini. Yang lainnya juga menyesuaikan ya. Oke. Kita masuk pada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yang harus kalian capai pada materi hari ini. Kadernya 3.1, menganalisis mana Quran Surah An-Nisa ayat nomor 9, tentang taat pada aturan. Kompetensi 4.1, yakni membaca Surah An-Nisa sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian KD 4.1.2, mendemonstrasikan hafalan Surah An-Nisa dengan baik dan benar. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini Ibu tampilkan di slide. Sebagaimana sesuai dengan kompetensi dasar tadi, itulah yang menjadi suatu tujuan yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelum lebih dalam lagi menjelaskan materinya, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Mengapa harus ada aturan? Oke, kita main kuis ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dan sebut nama. Kira-kira kenapa sih harus ada aturan? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, siapa yang bisa? Supaya tertib, Bu. Oke, supaya tertib. Oke, ada lagi? Ada lagi siapa yang bisa? Mengapa sih harus ada aturan? Bu, karena ada pelanggaran maka harus diatur. Oke, karena ada pelanggaran maka harus diatur. Oke, cukup 2 ya, saya lanjutkan. Apa jadinya kalau aturan yang dibuat tidak ditaati? Nah, bagaimana itu kira-kira? Siapa yang bisa? Oke, bagaimana kalau ada aturan tapi tidak ditaati? Bagaimana itu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Saya Bu Fitri. Hidup tidak, kalau tidak ada aturan, hidup akan kacau, Ibu. Akan banyak kejahatan. Oke, iya. Ibu lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana kalau aturan tapi tidak ditaati? Oke, siapa lagi yang bisa? Nanti aturan itu akan mubazir, Bu. Oke, akan mubazir, sia-sia, sudah dibuat tapi kok tidak ditaati, gitu ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tapi tidak ada kerja keras? Bagaimana itu sih? Menurut kalian bagaimana? Kira-kira mau cita-cita tapi kok tidak ada kerja keras? Gimana itu? Siapa yang bisa? Ayo yang lain selain tercapai. Saya, Bu. Iya, tidak akan tercapai cita-cita karena tidak ada kerja keras. Iya, bagus Wiwin, terima kasih ya. Oke, Felmi silakan. Iya. Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tidak tercapai? Tetapi tidak. Ya, karena sebuah cita-cita akan tercapai kalau ada kerja keras, Bu. Tapi kalau misalnya tidak ada kerja keras, ya otomatis tidak akan tercapai cita-citanya itu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih untuk adik-adik. Jadi kenapa sih harus ada aturan? Karena kalau tidak diatur, maka hidup kita akan kacau balau, tidak akan teratur. Terus bagaimana aturan ketika diatur tapi tidak ditaati? Sama aja bohong, dibuat tapi tidak ditaati. Begitu juga kalau mengharap cita-cita, kemudian tidak ada kerja keras, berarti sama dengan bohong juga. Mau cita-cita tapi tidak ada usaha atau ikhtiar. Begitu ya, jelas ya? Iya, jelas, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini ada 3 gambar. Kira-kira siapa yang bisa menanggapi gambar pertama ini? Gambar pertama dulu yang kita tanggapi. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Felmi, mulai. Ya, Yang itu, lain juga ya? Bisa dikasih besar sedikit gambarnya, Ibu. Oh, kurang anu ya. Kurang Oke, besar, tunggu Ibu. sebentar.
Sudah pas. Oke, silakan Felmi, gambar pertama. Terima Ayo. kasih, Bu. Itu yang gambar pertama menggambarkan tentang taat pada aturan lalu lintas, Bu. Jadi kalau lampu merah berarti tanda berhenti, semuanya harus berhenti, Bu. Oke, berarti ini masuk pada aturan dalam lalu lintas. Berlalu lintas. Gambar yang kedua, siapa coba? Yang lain selain yang tadi selalu jawab-jawab itu. Ya, keadaan Siapa? COVID ini, Bu. Orang yang Iya, lanjut. orang yang mentaati protokol kesehatan. Oke, ketika pada suatu aturan harus mengikuti ujian, ya ini pada saat waktu COVID kemarin ya. Jadi semua orang harus mematuhi aturan yang protokol kesehatan. Memakai masker. Oke, yang ketiga siapa? Saya tunjuk ya, karena yang sering sebut ini yang lain-lain. Ilham boleh bisa? Bisa, Bu. Iya, silakan. Gambar nomor 3, Bu. Aturan dalam perintah agama, Bu. Oke. Melaksanakan sholat. Ya, oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Berarti hidup itu harus punya aturan. Kalau tidak diatur, maka tidak akan tertata dengan baik. Contoh, aturan kepada Allah, misalnya sholat. Kita sholat sudah diatur loh. Jadi kalau tidak diatur, maka pasti kacau. Kemudian aturan kepada pemimpin, misalnya dalam lalu lintas, sudah diatur lalu lintasnya begini, maka itu harus dicapai. Begitu juga dalam mengikuti ujian pada saat COVID kemarin, maka semua harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jelas ini adik-adik? Iya. Bu. Jelas. Jelas, Bu. Sekarang Ibu tanya, penting nggak sih taat kepada aturan? Penting, Bu. Penting, Ibu. Sangat penting. Oke, jangan dulu lihat slide-nya, saya tanya, kenapa sih penting? Karena kalau tidak sesuai aturan, hidup kita kacau balau, Ibu Guru. Oke, berarti intinya adalah, Bu, kalau tidak ada, ya. oke, jadi intinya adalah kita harus taat pada aturan. Oke. Seperti lalu lintas, kalau tanpa. Ini adalah tampilan slide dengan surah An-Nisa yang jadi pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa baca surah An-Nisa? Siapa yang bisa baca di sini? Ayo. Saya, Ibu Guru. Oke, Mas Nita, silakan baca ya. Bacanya dengan baik-baik. Yang lain Ismail, Ilham, Yarmansa, tolong perhatikan. Yang lain juga bisa menyesuaikan. Bisa perhatikan cara bacanya si Mas Nita. Silakan Mas Nita. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang baca ini? Oke, siapa yang bisa baca Ibu tadi? Guru, tidak ada suaranya, Ibu Guru. Hah? Tidak ada suara? Ada. Suara halo? Ada Bu. Ada, Bu. Oke, silakan dibaca. Siapa tadi yang angkat tangan mau baca ini siapa? Saya saja, Bu. Isman, Oke, Bu. silakan. Supaya Silakan dibaca. tambah nilai, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Oke. Silakan Wiwin baca terjemahannya. Wiwin. Ya.
Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, atau Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Oke, terima kasih untuk Kisman dan Wiwin. Kira-kira dari ayat ini ada pertanyaan? Oke, satu orang penanya saja. Siapa yang bisa bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Saya Bu, bagaimana caranya kita mentaati Allah Bu? Oke, baik. Terima kasih untuk Kisman. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, bagaimana sih beriman kepada Allah? Nah, cara beriman kepada Allah sudah banyak sekali yang harus kita lakukan. Misalnya dengan melaksanakan sholat, misalnya membaca Al-Quran, kemudian beribadah sedekah atau melakukan hal-hal yang kebaikan, sehingga itu menjadikan sebuah cerminan bagi orang yang taat kepada perintah Allah dan juga taat kepada perintah Rasul. Gitu. Jelas ya untuk semua? Iya Bu Guru. Jelas Ibu Guru. Baik, sedikit lagi penjelasannya. Nah, bagaimana sih kalau beriman kepada ulil amri? Nah, ulil amri adalah seorang pemimpin di antara kita. Nah, maka apapun yang jadi keputusan seorang pemimpin, selama itu di dalam kebaikan, maka itu harus dijalankan. Tetapi kalau selama itu aturan yang diperintahkan oleh seorang pemimpin yang kurang baik, maka itu tidak boleh dan itu tidak baik. Nah, sebagaimana sebuah hadis menjelaskan, hadis riwayat Muslim, dari Abi Abdurrahman dari Ali sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Nah, berarti apa yang diperintahkan itu kalau baik maka itu harus dilakukan. Jelas ini adik-adik? Iya Bu Guru. Oke, baik, saya selanjutnya saya bagi kelompok untuk pertemuan kali ini. Kelompok 1 Irmansa, Ilham, Pelmi, Haryono, Masita. Kemudian kelompok 2 Herniwati, Ismail, Jumriyati, Tamriani, Kisman. Kelompok 3 Marhaya, Masnita, Wiwin, dan Ismail. Nah, silakan adik-adik untuk membentuk kelompok dan akan saya bagikan LKPD-nya. Jadi ini LKPD yang harus kalian kerjakan dan saya beri waktu. Ini tentang surah An-Nisa, maka ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan membentuk kelompok dan diskusi bersama. Saya kasih waktu 9.15. 9.20. Nah, sekarang waktu pukul 9:09. Berarti lagi ada beberapa menit lagi menuju pada 9.20. Silakan untuk kelompok yang saya bagikan. Oke. Kalau yang sudah, silakan angkat tangan untuk presentasi pada tugas kali ini. Tidak kelihatan Ibu. Ah, tidak kelihatan? Iya, kecil sekali Bu. Kecil sekali Bu. Kecil sih. Tulisannya kecil. Oke, seperti itu Bu. Sudah jelas. Oke, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Kalau untuk kelompok 1 yang mana Bu? Kelompok 1, nomor 1, nomor 2. Kelompok 2 itu nomor 3 dan 4.
kelompok 3 yang nomor 5. Oke, silahkan untuk masing-masing kelompok. Jelaskan perilaku berdasarkan. Kalau sudah, silahkan angkat tangan bagi yang kelompoknya yang sudah. Perintah. Saya Bu, kelompok 3 Bu. Oke, kelompok 3 sudah siap untuk pemaparannya? Ya Bu, siap. Silakan untuk kelompok 3 untuk memaparkan. Terima kasih. Kelompok yang lain tolong memperhatikan apa yang jadi presentasi pada kelompok 3. Oke, silakan Oke, kelompok baik, 3. Bu. Terima kasih. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang nomor 5 ya, tentang perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Oke. Ketaatan kepada Allah, kan di situ ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul, ada kata taat. Kemudian setelah itu wa ulil amri minkum. Tidak disandingkan dengan ketaatan. Itu ya beda, karena ketaatan kepada pemimpin itu ada syaratnya. Selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul itu tidak pakai syarat lagi. Terima kasih Bu. Mungkin itu dari kelompok 3. Oke, terima kasih untuk Assalamualaikum kelompok warahmatullahi 3. Ya, waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut pada kelompok 1-2. Siapa yang duluan? Ya Uci. Oke. Kelompok 1-2 yang bisa duluan. Kelompok 1, kelompoknya Yarmansa sudah siap? Kelompok 2. Kelompoknya Haryono sudah siap? Saya persilahkan. Ya, siap Bu, Ibu Felmi Bu. Mic-nya Felmi dibuka. Felmi yang presentasi Bu. Oh iya. Iya, iya. Saya silakan Ya, untuk Pak. kelompok 1. Ya, saya mewakili dari kelompok 1, Bu, yaitu Ya. berikan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59, yaitu orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini adalah ketaatan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ibnu Katsir menjelaskan taat kepada Allah adalah mengikuti ajaran Al-Quran, sedangkan taat kepada Rasulullah adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian orang-orang yang beriman juga diperintahkan taat pada ulil amri, yang menarik redaksi perintahnya tidak mengulang kata uthil-u. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok berapa tadi ya? Kelompok 1 tadi, Bu. Oh, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1, iya. Oke, kelompok 2 terakhir silakan. Kelompok 2, Kisman dan teman-teman silakan. Malu mereka, Bu. Oke, kenapa sih malu? Harus pasti bisa. Mau pakai bahasa hari-hari pun bisa, silakan. Yang terpenting adalah kalian harus berani dulu. Silakan kelompoknya Kelompok Kisman kami dan sudah Bu, teman-teman. kelompok kami sudah Bu. Kelompok 3 sudah Bu. Oh iya, kelompoknya Jumriyati. Kelompoknya Ismail, ada yang bisa? Ya, saya wakilkan saja Bu. Oke, silahkan kelompok ini, Haryono. Nah, saya akan menjawab tentang beberapa hukum bacaan. Tentang beberapa hukum bacaan, Bu. Yang pertama, di sini ada kata atau kalimat yang berbunyi amanu. Di situ ada huruf waw yang bertanda mati, maka itu hukum bacaannya mat badal. Di mana Oke. rasanya kena mat badal, yaitu huruf alif bertanda bacaan fathah berdiri. Yang Oke. kedua, Bu, yaitu
Atiullah. Jadi di sini ada huruf waw tanda mati bertemu dengan 2 alif, kemudian laf alif lam. Jadi hukum bacaannya itu yaitu tafhim, yang dengan alasannya yaitu lafal jalalah didahului tanda baca doma. Ya itu saja Bu dari kami Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perwakilannya Haryono. Tepuk tangan dulu untuk kelas 3.10 hari ini. Oke. Baik, untuk kesimpulan dari sebuah materi pada hari ini, bahwa dalam Quran Surah An-Nisa itu sudah ditegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menaati Allah, menaati Rasul, menaati ulil amri. Maka ketika kita diatur, semua kehidupan pasti akan berjalan dengan baik, apalagi aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kita menjalani sebuah kehidupan ini tidak luput dari aturan Allah atau skenario-nya Allah. Nah, jadi ini adik-adik taat kepada aturan bisa diaplikasikan, diimplementasikan di sebuah kehidupan sehari-hari, bahwa jadilah kita manusia sosial yang punya aturan dan harus menjalani sebuah aturan. Jelas ini adik-adik? Jelas, Bu. Oke. Hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, di sisi yang kurang baiknya ada untuk Ibu, kira-kira bisa jadi pelajaran lagi. Baik semua, Bu. Baik semua, Bu. Oke, insya Allah ini akan jadi pelajaran lagi bagi Ibu, dan minggu depan kita akan masuk pada materi berikutnya yaitu etos kerja yang masih ada kaitannya dengan kompetensi dasar hari ini. Baik adik-adik, untuk evaluasinya saya kirim link dan silakan dikerjakan, kemudian kirim balik lagi ke Ibu. Sudah jelas ini adik-adik? Ya, Bu. Terima Jelas, Bu. kasih ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita tutup, kita akhiri pertemuan kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.